Eh, saya coba baca sedikit saja karena ini penting juga selain soal ibu yang ada dalam karya puisi Arifin ini. Segala raja di dunia, segala raja di dunia akan turun tahta tanpa kecuali, apalagi yang bernama Irani. Lantaran kita sejarah selalu menegur kita agar ukuran singgasana berdasar ukuran manusia. Semakin tinggi kita duduk, semakin jauh kita dengan ilmu. Hukum besi yang tak bisa dipungkiri. Adapun yang paling ngeri, apabila tiba rasa asing pada diri sendiri, maka tertipu sirnalah karena fitrah insan kita ganti dengan ambisi, sesuatu yang menunjuk kita dengan tamasya, lapisan mega, sesuatu yang tanpa kita insyafi juga akan membuat kubur bagi kita, sesuatu yang tanpa kita insyafi menggerakkan semangat cuma yang bersikeras menamatkan cerita kita. Kreon, Caligula, Nero, Macbeth, Hitler, barisan nama-nama yang tak pernah ada ujungnya selama sejarah kita. Kian lama, kian sempurnalah sejarah berkata dan mengajar kita. Kian teranglah cahaya yang dibangunnya untuk menunjukkan kita yang sebenarnya. Segala raja di dunia akan turun tahta tanpa kecuali, apa pula yang bernama tirani. Dan selalu saja Tuhan memberikan kita keluasaan untuk menumpas sendiri. 1966 Arifin Cendra. Jadi terlihat ada kelompok yang tertekan dalam sebuah kosmologi politik. Saya melihat mungkin sebagai pengantar aja, bagaimana karya dia itu merupakan karya seorang seniman yang melihat masyarakat berada dalam sebuah rejim yang mengalami kekecewaan juga. Ada orang individu yang akhirnya mencoba berpegang pada nurani, ada yang akhirnya dikuasai menjadi robot, menjadi orang yang, jadi fenomena itu yang saya cukup menarik dan nanti memang akan dibahas oleh Mas Duga WS, Mas Duga GS, dan sekarang saya yang dari SD SMP SMA di Depok dan untuk nonton film dia. 30 PKI, film yang sangat begitu banyak yang menonton dan memang besar jumlahnya dan sangat bagus dalam teknik setting filmnya. Kita tidak bicara soal tema politis yang ada di dalamnya. Kemudian saya membaca, kemudian menonton teater-teater dia, ngomong-ngomong dasar, saya lihat ternyata itu ada perbedaan juga. Bagaimana ada kelompok yang presisi, ada yang menyurati dutaan besar untuk mendapatkan buku-buku gratis. Lalu Arifin mendapatkan juga sumbangan-sumbangan dari ustadz yang memiliki majalah-majalah budaya. Dari sanalah kemudian Arifin banyak membaca buku-buku terbitan dari pustaka dan buku-buku yang dikirim dari pusat-pusat budaya. Dan Arifin ini adalah seorang yang berambisi besar, orang yang mempunyai khayalan besar, dan dia juga seorang yang fantastis di dalam berpikirnya itu menembus ruang dan waktu. Jadi anak kecil sebagai orang yang belum bisa apa-apa, cita-citanya ingin jadi profesor. Ingin jadi profesor seperti halnya di dalam film-film science fiction. Jadi kalau demikian, maka Arifin sesungguhnya orang yang memikirkan atau dalam pergulatan kehidupannya itu dia orang yang ingin eksis, tetapi eksisnya memberikan muatan mutu kualitas, eksis yang berkualitas. Jadi bukan seseorang yang cuma ingin ngetop. Orang-orang yang hanya berpikir ingin ngetop banyak terjadi sekarang, ingin jadi artis dan sebagainya, tapi tanpa menggali. Di sini Arifin dari kecil telah membuktikan bahwa dia adalah seorang yang hebat. Ini Arifin. Yang kemudian lakon kedua dia masih SMP juga.
tetapi dia sudah berbicara masalah-masalah sosial, masalah-masalah keluarga, dan masalah-masalah yang sepele bisa menjadi besar adalah dia masih SMP. Kalau dia dibandingkan dengan saya, aduh jauh banget. Saya ini malah terlambat. Sudah setelah ini saya umur sudah sekitar 50. Tapi Arifin umur 50 sudah luar biasa. Jadi kalau begitu setelah saya lihat Arifin, ya saya jadi mikir. Kemudian Arifin pada waktu SMA kelas 1 dia membuat drama Jangan Lupakan Saya, dan itu monolog. Mungkin itu baru pertama kali naskah monolog untuk Indonesia. Dan oleh karena Arifin adalah orang yang pertama memainkan itu dan ditonton oleh banyak orang, bukan hanya di dunia sekolah, itu dimainin di bioskop. Kalau dia main di bioskop, menjadi aktor, menjadi sutradara, maka kita melihat bahwa itu sebenarnya adalah Arifin adalah bagian Indonesia. Karena pada saat itu orang sulit untuk mendapatkan pengetahuan, mendapatkan kesempatan. Saya saja waktu SMA itu untuk punya buku itu susah. Dia sudah banyak buku. Sebenarnya keadaan itu juga tidak bagus dalam dari segi ekonomi, tapi karena gagasan kreatifnya untuk membuat perpustakaan, disitulah dia mendapatkan ilmu yang cukup banyak. Suspen. Ada usia-usia seperti itu, saya belum mengenal Suspen. Arifin sudah mengenal. Mengapa dia bisa mengenal? Karena dia memiliki kreativitas untuk mendapatkan ilmu tanpa harus keluar uang, hanya mengirim surat, mendapatkan buku-buku. Demikian Arifin. Kemudian statement Aristoteles yang mengatakan bahwa pengaruh menakutkan atau menyedihkan berasal dari penampilan para aktor, tetapi juga mungkin memunculkannya dari struktur peristiwa itu sendiri. Jadi ada dua hal yang concern di dalam Arifin membuat dramanya, yaitu aktor yang menguasai peran dan struktur peristiwa. Menggunakan Stanislavski sebagai landasan berbicara dalam berkarya. Ini adalah sebuah paparan di mana saya mengkaji dengan metode saya untuk mendekati jalan pikiran Arifin. Katanya kalau berbicara harus pakai sedikit teori. Artinya kembali dasar yang paling substansi dikajikan adalah mengelola soal psikologi. Jadi saat visualis apapun karya Arifin itu itu juga permainan tinggal, permainan dan kita lakukan translasi ucapan kali ini ucapan itu saya dengar langsung dari dia. Oh, dulu saya salah satu translasi. Dia juga bilang brand, dia juga kami bukan brand. Walaupun brand pada dasarnya berangkat dari dulu ya. Dia sebagai upaya yang bagus. Antar contoh yang baca. Jadi kalau kita lihat karya-karya Arifin di awal-awalnya itu sangat pengaruh atau segala macam. Karena bacaan dia dari berat itu luar biasa. Kita nggak bayangkan ketika saya SMP. Gak bayangkan 100 dia menjualkan monolog pada dan Arifin jangan salah, dia salah seorang maestro yang sangat menyentuh. Dia bukan saja jago menulis, dia bukan saja aktor, tapi dia juga menyanyi. Dia pernah juara lomba nyanyi seriosa. Terus kemudian kita suaranya bukan jadi serak suaranya. Saat itu dia nggak nyanyi lagi. Dan saya banyak belajar dengan Arifin dari jalan-jalan ngobrol-ngobrol. Buat Arifin menjalani pilihan di dunia sosial adalah sebuah pembelajaran yang ada habis-habisnya. Jadi kalau ada orang teater datang ke dia, itu ditanya, kamu tahu puisi Haikal Anwar? Nggak tahu. Buat dia aneh buat dia.
tahu puisi itu, kamu tahu. Kalau ada orang yang nggak bisa jawab seperti itu ada. Jadi memang hari itu anak saya mau belajar itu, dan itu juga memakan itu. Dia mau nolong, dapat SMA, juga ketika dia sekolah kuliah di Solo, dia bergabung dengan teater musuh. Dari sisi lain, hal itu sangat menjalankan belakang agama yang apa ya, lanjutan dan semangat tua. Jadi karya-karyanya walaupun tidak seperbal itu, kuatan-kuatan pesan-pesan moral dari itu kita lihatlah negara. Apalagi puisi dia banyak sekali menyebut kata Tuhan. Dia sangat bukan sekedar yang dalam kutip eksistensialis barat, tapi lebih pada kata belakangnya sangat tahan. Ari Pion ini aku lihat lebih ke IKJ sebenarnya. Seperti dia permulaan ngomong bahwa dia nggak kenal Arifin, nggak kenal, tapi dia ngomong mendeskripsikan, artinya diambil dari mereka saja, sampai dia tidak mau mengatakan sesuatu yang benar-benar pendapat yang dia simpulkan.